Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Anwa'un minasyirki. Beberapa contoh dari praktek-praktek kesyirikan. Alif, al-halfu bi ghairillah. Yang pertama, contoh yang diangkat adalah bersumpah selain dengan menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-halfu ma'nahu al-qasamu bil mu'azzam. Sumpah yang dimaksud, yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan sebutan al-halfu, maknanya adalah al-qasamu bil mu'azzam. Ya. Bersumpah dengan menyebutkan atau dengan menyertakan sesuatu yang agung dalam sumpah tersebut. Mengapa menyertakan sesuatu yang agung di dalam sumpah tersebut? Lita'kidil azmi ala fi'li syai'in aw tarkihi. Untuk mempertegas keinginan seseorang akan melakukan atau meninggalkan sesuatu. Fal halfu bisyai'i ta'zimun lahu. Karena itu maka ketika seseorang menyertakan sesuatu untuk mempertegas isi sumpahnya, ya, ketika seseorang menyertakan sesuatu dalam sumpah yang ia sampaikan untuk mempertegas isi sumpahnya, maka itu secara langsung atau tidak langsung adalah merupakan pengagungan terhadap sesuatu yang disertakan dalam sumpah tadi. Wa ta'zimu haqqun lillahi tabaraka wa ta'ala la yanbaghi li ghairihi. Dan pengagungan, ya, terhadap sesuatu itu murni adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh disimpangkan selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falidha la yahillul halfu bighairillah mahma kana 'idhamul mahlufi bihi kan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Ka'bati al-musharrafah. Karena itu maka tidak boleh menyertakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sumpah yang kita nyatakan, betapapun sesuatu itu adalah sesuatu yang mulia, seperti Nabi alaihi salatu wassalam, seperti Ka'bah al-musharrafah. Waqad ajma'a al-ulama ala anna al-yamina la takunu illa billah aw bi sifatihi wa ajma'u ala al-man'i min al-halfi bi ghairihi. Ulama kita telah sepakat bahwa sumpah yang disampaikan tidak boleh disampaikan dengan menyertakan nama makhluk, ya, hanya diperbolehkan menyertakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala atau sifat-sifatnya. Adapun yang selainnya, ya, menyertakan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sumpah kita untuk mempertegas isi sumpah kita tersebut, ulama pun telah sepakat bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang dilarang. Ajma'u 'alal man'i minal halfi bi ghairihi. وقد جاء حديث كثيرة في النهي عن الحلف بغير الله منها قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. Ya, ada banyak hadis yang berisi tentang larangan menyertakan makhluk di dalam sumpah kita untuk mempertegas isi sumpah kita tersebut. Di antaranya adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, man halafa bighairillah, barang siapa yang bersumpah dengan menyebutkan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad kafara aw asyrak, maka sungguh dia telah kafir atau melakukan kesyirikan. Demikian juga hadis Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala
telah melarang kalian untuk menyertakan nama nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian di dalam sumpah-sumpah kalian, ya, untuk mempertegas sumpah tersebut. Man kana halifan, maka barang siapa yang bersumpah, hendaklah dan ia ingin mempertegas isi sumpahnya tersebut, falyahlif billah, maka hendaklah dia menyertakan Allah Subhanahu wa taala di dalam sumpahnya tersebut, aw liyasmut, atau dia diam. Contoh-contoh daripada sumpah-sumpah yang dinyatakan dan di dalamnya mengandung kesyirikan, di antaranya adalah min amsilatil halfi bighairillah ma sya'a ala alsinati katsirin minal khalq, ya, apa yang biasa diucapkan, banyak diucapkan oleh manusia, ya, oleh orang-orang, ke qaulihim wan nabi war rasuli wal ka'bati wal harami syarif wa hayatik, demi nabi, demi rasul, demi Ka'bah, ya, demi Makkah al-Mukarramah, demi hidupmu, dan seterusnya. Nah, ini adalah merupakan praktek-praktek pernyataan-pernyataan yang masuk dalam kategori praktek syirik. Waqad warada fi sunnati an-nahyu an at-talaffudhi bi ibaratin tusawwi bainallahi wa ghairihi aw tusnidun nata'ija ila ghairillahi ta'ala, mithlu qawli qail ma sya'allahu wa syi'ta walau lad-dawa'u la halaktu walau al-kalbu la dakhala al-lissul manzil. Ya, disebutkan di dalam sunnah, ya, larangan untuk mengucapkan ibarat-ibarat atau pernyataan-pernyataan yang di dalamnya mengandung penyamaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, ya, atau di dalamnya mengandung diksi, ya, menyandarkan hasil akhir, ya, dari perbuatan seorang itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mengetahui bahwa apapun yang menjadi hasil dari perbuatan seseorang itu tidak lepas dari irada Allah Subhanahu wa taala. Misalu dzalika qaulul qail ma sya'allahu wa syi'ta, ya, ma sya'allahu wa syi'ta, ini karena kehendak Allah dan kehendakmu, ya, ini adalah karena kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, ini ada diksi seperti ini seakan-akan mau menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Walau lad-dawa'u la halaktu, andaikan saja bukan karena obat ini, maka saya akan mati, ya, saya akan wafat misalnya, atau saya akan binasa. Ya, ini seakan-akan menyandarkan kesembuhan itu karena obat semata, ya, dan melupakan bahwa di sana ada kehendak irada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang pokok. Laulal kalbu la dakhala al-lissul manzil, andai saja bukan karena anjing penjaga itu, maka niscaya saya akan kemalingan misalnya. Nah, ini juga adalah merupakan pernyataan-pernyataan yang banyak diucapkan dan seorang sadar atau tidak sadar, ya, terjebak di dalam praktek-praktek kesyirikan dengan mengucapkan lafaz-lafaz seperti itu. Wal wajibu nisbatu dzalika ila Allah tabaraka wa taala wahda, dan yang menjadi kewajiban adalah menyandarkan apa yang sudah menjadi fakta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fayaqul, dia mengatakan contohnya masya Allah wahdah. Nah, ini terjadi murni karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Laula Allahu la halaktu, andai saja bukan karena Allah, niscaya saya akan binasa. Laula Allahu la dakhala al-lissul manzil,
andai saja bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan kembalikan misalnya, ya. Atau tidak mengapa juga kita menyebutkan faktor lain ya yang menjadi sebab dari adanya fakta tersebut. Misalnya kita mengatakan laulallahu summa hadha tabib lahalaktu. Contohnya, seandainya bukan karena Allah dan bukan karena kepiawaian dokter itu, pasti saya akan binasa. Ya, misalnya seperti itu. Nah, dengan diksi seperti itu, dengan menggunakan kata summa, kemudian itu mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk. Wa hunaka alfadun katsiratun min hadzal qabil sya'i'atun ala alsinati katsirin minan nas. Ya, banyak lagi ucapan-ucapan yang banyak disampaikan ya, atau banyak terlontar dari lisan orang-orang dan mereka tidak menyadari atau sadar atau tidak sadar terjebak di dalam praktek-praktek kesyirikan. Contohnya pernyataan mereka, laulal qaid lahuzimal jaishu. Andai saja bukan karena pemimpin itu, pasti pasukan ini akan hancur, ya, akan terkalahkan, ya. Misalnya lagi, laula jahlul mukhlisina lama najaha hadal amru. Andai saja bukan karena upaya yang sungguh-sungguh dari orang-orang yang profesional tersebut, niscaya proyek ini tidak akan berhasil. Misalnya, ya, sanahzamul aduwa wa nuhaqqiqun nasra. Ya, kita pasti akan mengalahkan musuh dan kita pasti akan mewujudkan kemenangan. Ya. Nah, ini juga adalah merupakan pernyataan-pernyataan yang seakan-akan melepaskan Allah Subhanahu wa taala dari keinginan-keinginan yang menjadi dambaan atau yang menjadi harapan dari orang yang mengucapkannya. Karena itu maka wasahihu fi misli hadhil aqwal an yaqul, pernyataan yang benar untuk dinyatakan adalah laulallahu tsummal qaidu lahuzimal jaishu. Ini yang tadi telah kita sampaikan. Seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepiawaian dari pemimpin itu, pasti, ya, atau mungkin pasukan kita akan terkalahkan. Misalnya, laulallahu summa jahdul mukhlisina lama najaha hadal amru. Andai saja bukan karena Allah, kemudian profesionalisme yang dimiliki oleh orang-orang tersebut, maka niscaya proyek ini akan gagal. Ya. Sanahzimul aduwa insyaallah wa nuhaqqiqun nasra. Kita insyaallah akan mampu mengalahkan musuh-musuh itu, dan kita insyaallah akan mampu mewujudkan kemenangan, insyaallah, ya, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Nah, ini adalah satu di antara contoh praktek kesyirikan. Di antara praktek kesyirikan yang lainnya, bentuk praktek kesyirikan yang lainnya adalah ta'liqul khayti wal halaqati wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Mengenakan kalung atau mengenakan gelang dan yang semisal dengan keduanya untuk menghilangkan penyakit atau menghilangkan bala atau yang semisalnya, atau menolak bala seperti penyakit dan yang semisalnya. Ya, li raf'il bala'i au daf'ihi. Raf'il bala artinya menghilangkan menghilangkan bala, menghilangkan musibah, penyakit yang saat ini
tengah diderita misalnya, au daf'ihi, kalau daf'ihi itu artinya menolak bala, menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, hal yang tidak diinginkan itu belum terjadi tetapi ditolak. Itu perbedaan antara raf'ul bala atau daf'uhu. يعلق بعض الناس في عنقه أو في رقبته أو يلبس في يده خيطا ونحوه ويظن أن هذه الخيوط تعالج الأمراض أو تمنع الإصابة بالعين. Ada sebagian orang mengenakan kalung, ya, atau mengenakan gelang atau yang semisalnya dengan keyakinan bahwa kalung yang dikenakannya atau gelang yang dikenakannya itu kan mampu menyembuhkan penyakit yang tengah dia derita atau mampu menghindarkan dia dari mara bahaya yang mengancam dia. وذلك من الأمور التي لا تليق بالعقل المسلم الذي كمله الله بالدين وحرره من الوثنيات والخرافات. Nah, keyakinan seperti ini sesungguhnya adalah merupakan keyakinan, ya, yang tidak seharusnya ada pada seorang muslim yang cerdas, seorang muslim yang telah Allah Subhanahu wa taala bebaskan, ya, dari segala bentuk penyembahan kepada berhala dan segala macam bentuk khurafat, ya, hal-hal yang tidak bisa dibuktikan secara akal saintifik, ya, maupun secara syar'i. Inna ilajal amrad la yakunu bil asbabil muharrama. Ya, pengobatan terhadap penyakit itu tidak akan boleh dilakukan dengan menempuh cara-cara yang diharamkan atau dengan menggunakan hal-hal yang diharamkan. Wa innama yakunu bil adwiyati sahihatin nafi'ati wa nahwiha minal asbabil mubahah. Tetapi pengobatan itu dilakukan dengan menggunakan menggunakan obat-obat yang benar, berkhasiat, terbukti berkhasiat, ya, dan terbukti secara medis benar dijadikan sebagai obat, ya, dan dengan menggunakan sebab-sebab yang dibolehkan. Mal i'timadi 'ala Allah wal i'tiqad bi annahu wahdahu huwan nafi'ud dhar. Tetapi dengan satu dasar keyakinan bahwa yang mampu untuk memberikan kemanfaatan, yang mampu untuk memberikan kemudaratan hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Waqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-umur. Ya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang praktek-praktek seperti ini, ya, praktek-praktek mengenakan kalung atau mengenakan gelang dengan keyakinan-keyakinan seperti ini. Fahinama ra'a rajulan labisan halaqatan masnu'atan minas sufri ankara alaihi hadzal fi'la kama ja'a fil hadits syarif. Ya. Karena itu maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki, ya, mengenakan yang seperti dinyatakan di atas, ya, mengenakan gelang yang terbuat dari tembaga atau kuningan, maka Nabi alaihissalam mengingkari hal tersebut sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatun min sufrin faqala ma hadhihi qala min al-wahinati faqala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Ya, kan Nabi alaihi salatu wasalam setelah melihat
laki-laki itu mengenakan gelang yang terbuat dari tembaga atau kuningan tersebut, Nabi SAW bertanya, "Ma hadhihi?" Apa ini? Apa yang kamu kenakan ini? Faqala, maka beliau menyatakan, "Minal wahina." Saya mengenakan gelang ini untuk mengatasi rasa lemah yang menghinggapi saya, ya, atau mengatasi penyakit yang saya rasakan di tangan saya ini, kaku dan yang semisalnya. Ya, faqala, maka Nabi SAW ketika mendengar alasan tersebut berkata, inza'ha fa innaha la taziduka illa wahnan. Lepaskan, karena sungguhnya itu gelang itu tidak akan menambah apa-apa kepada engkau, melainkan ya penyakitmu akan bertambah. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Sungguhnya engkau ketika engkau meninggal dalam keadaan mengenakan gelang tersebut dengan keyakinan seperti tadi, ma aflahta abadan, maka niscaya kamu tidak akan selamat untuk selama-lamanya, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, ini mengisyaratkan bahwa mengenakan gelang seperti itu untuk kepentingan yang telah disebutkan, ya, tanpa dan itu bukan merupakan sebab yang dibenarkan atau sebab yang terbukti, cuma sekedar asumsi dan keyakinan-keyakinan yang tidak berdasar. Nah, ini adalah merupakan hal yang masuk dalam kategori syirik. Ya, karena itu Nabi SAW mengancam sahabat tadi dengan mengatakan, seandainya kamu mati dalam keadaan mengenakan gelang tersebut dengan keyakinan seperti yang engkau katakan tadi, maaflah ta'abadan, niscaya kamu tidak akan selamat untuk selama-lamanya. Dan orang yang tidak akan selamat untuk selama-lamanya adalah orang yang melakukan kesyirikan. Wara'a Hudzaifatu radhiyallahu ta'ala anhu rajulan fi yadihi khaitun minal humma faqata'ahu wa tala qaulahu tabaraka wa ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ini dipertegas lagi dengan apa yang dilakukan oleh Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau melihat seorang mengenakan gelang yang ditujukan untuk mengobatinya dari penyakit demam yang ia rasakan. Maka ketika itu beliau mematahkan gelang tersebut sembari mengucapkan firman Allah Subhanahu wa taala, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah kebanyakan orang mengaku bahwasanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun disadari atau tidak disadari mereka terjebak di dalam perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, ya. Nah, karena itu maka sebagai kesimpulan bahwa mengenakan atau menjadikan hal-hal yang menjadikan sebab, ya, hal-hal yang tidak dinyatakan sebagai sebab oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak dinyatakan sebab oleh Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, atau menjadikan sebab hal-hal yang tidak bisa dibuktikan, ya, baik secara saintifik ataupun melalui percobaan yang dilakukan berulang-ulang, menjadikan hal-hal itu sebagai sebab dari kesembuhan misalnya atau yang semisal dengan itu adalah merupakan hal yang terlarang di dalam agama kita, dan itu juga masuk dalam kategori syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menyandarkan sesuatu itu sebagai sebab sementara hal tersebut ya tidak dinyatakan sebab baik oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya, dan tidak bisa dibuktikan sebagai sebab duniawi yang dibolehkan, baik pembuktian itu dilakukan secara saintifik maupun melalui melalui percobaan yang dilakukan
secara berulang-ulang. Lain lagi, misalnya ketika ada orang yang bertanya terkait dengan gelang magnetis atau kalung magnetis yang dinyatakan sebagai gelang dan kalung obat, ya, yang oleh sebagian kalangan dinyatakan bisa dibuktikan secara ilmiah, ya, bahwa itu adalah merupakan obat, ya, sebab yang bisa menjadi penyembuh untuk beberapa jenis beberapa jenis penyakit tertentu, ya. Nah, ini silahkan diteliti, tapi dasar penjelasannya adalah sebagai berikut. Jadi kita akan memberikan dasar penjelasannya saja tentang kebenaran atau tidak benarnya hal tersebut dinyatakan sebagai sebab yang bisa membawa kesembuhan. Silahkan diteliti sendiri. Cuma memang ada penelitian, ya, silahkan googling, ya, yang menunjukkan bahwasanya hal-hal tersebut, ya, kalung magnetis ataupun gelang magnetis itu bisa memberikan dampak pada jenis penyakit tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi penjelasannya secara umum berkenaan dengan pengobatan ini adalah sebagai berikut. Secara umum terkait dengan pengobatan, ini ada keterangan atau penjelasan singkat, ya, terkait dengan itu. Sebelum kita menjelaskan secara detail, kita akan membacakan beberapa hadis, ya, yang terkait dengan at-tadawi atau pengobatan ini, ya. Keterangan yang pertama adalah keterangan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanu fi safarin. Beberapa orang dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam pernah melakukan sebuah safar. Famarru bihayyin min ahya'il arabi. Kemudian mereka melewati sebuah kampung dari kampung-kampung Arab. Fastadafuhum falam yudifuhum. Maka ketika mereka melalui kampung tersebut, mereka meminta untuk dijamu sebagai tamu, tetapi ternyata penduduk kampung itu menolak untuk menjamu mereka sebagai tamu. Faqalu lahum hal fikum raqin. Nah, setelah hal tersebut terjadi, ternyata pemimpin kaum tersebut, pemimpin dari kampung tersebut disengat kalajengking, hal yang menyebabkan mereka datang kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam tadi yang meminta agar mereka dijamu sebagai tamu. Setelah datang, mereka bertanya kepada para sahabat tersebut, hal fikum raqin, adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Fa inna sayyidal hayyi ladiun aw musabun. Karena pemimpin kami, ya, disengat kalajengking. Faqala rajulun minhum, ya, mendengar itu salah seorang dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam ini mengatakan, na'am. Fatahu faraqahu bi Fatihatil kitab. Kemudian sahabat tadi datang menemui pemimpin kaum tersebut, meruqyahnya, dan kemudian meruqyahnya dengan membacakan surah Al-Fatihah. Fabara ar-rajul. Alhamdulillah, dengan ruqyah tersebut pemimpin tersebut sembuh. Fa'utiya qati'an min ghanamin. Kemudian mereka diberikan, ya, bagian dari bagian dari daging kambing, ya. Fa'aba an yakbalaha.
Tetapi mereka, ya para sahabat ini enggan untuk menerima pemberian tersebut sebelum menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW, sebelum mengadukan hal itu kepada Nabi SAW. Kemudian dia berkata, hatta adzkura dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan menerimanya, saya tidak akan menerimanya hingga saya menanyakan perihal ini kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu. Ya, kemudian orang ini, sahabat yang tadi meruqyah dan diberikan hadiah tadi, datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala ya Rasulullah wallahi ma raqitu illa bi Fatihatil kitab. Ya, kemudian mengadukan hal tersebut, menceritakan kronologisnya. Kemudian beliau mengatakan bahwa tadi saya tidaklah meruqyahnya kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah. Fatabassama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi wasallam setelah mendengar cerita dari sahabat tadi, tersenyum. Wa qala, kemudian beliau bertanya, wa ma adraka annaha ruqyah, siapa yang memberitahu kamu bahwa surah Al-Fatihah itu adalah atau bisa digunakan sebagai ruqyah. Tsumma qala, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, khudhu minhum, ambillah ya sebagian dari hadiah tersebut, wadribu li bisahmin ma'akun, ya, dan jangan lupa bagianku bersama kalian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ruqyah dengan menggunakan surah Al-Fatihah boleh, bahkan dengan persetujuan Nabi SAW ini diketahui bahwa dia adalah merupakan jenis ruqyah yang syar'i. Ya, karena itu kita menyatakan di sini bahwa at-tadawi secara umum, ya, at-tadawi atau pengobatan secara umum baik dengan menggunakan metode ruqyah atau yang lainnya, ya, ini terbagi menjadi 3 kategori, ada yang syar'i, ada yang mubah, ada yang muharram. Nah, at-tadawi pengobatan dengan ruqyah menggunakan surah Al-Fatihah ini adalah masuk dalam kategori syar'i karena disebutkan secara khusus tuntunannya atau pembenaran langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Hadis yang kedua, an Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu qala, kunna narqi fil jahiliyati. Ya, dari Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, dahulu di zaman jahiliyah kami biasa meruqyah. Faqulna ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Kemudian mereka bertanya, wahai Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana menurut kamu ruqyah yang kami lakukan itu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, i'ridu alayya ruqakum, perlihatkan ruqyah kalian itu. La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa mau ruqyah selama di dalam ruqyah tersebut atau ruqyah tersebut tidak mengandung kesyirikan. Nah, dari hadis ini kita mengetahui bahwa ruqyah secara umum, ya, jika secara umum dinyatakan sebagai hal yang boleh-boleh saja, ya, kalau misalnya disebutkan tuntunannya secara khusus, maka dia masuk ke dalam jenis ruqyah yang syar'iyah, ya. Tetapi kalau tidak disebutkan secara umum tuntunannya di dalam agama kita ini, misalnya menggunakan lafaz-lafaz tertentu, maka selama lafaz-lafaz tersebut tidak mengandung kesyirikan dan bisa dipahami, maka dia masuk dalam kategori at-tadawi al-mubah, ya. Tetapi ketika dia menggunakan lafaz-lafaz yang mengandung kesyirikan, maka dia masuk dalam kategori ruqyah yang diharamkan, ya.
Baik, selanjutnya hadis yang ketiga, an Ummi Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah khalaqad da'a wad dawa fatadawau wa la tatadawau biharamin. Ya, dari Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan penyakit dan obatnya. Fatadawau, maka berobatlah kalian. Di sini ada perintah. Kalau demikian kita mengetahui bahwa asal hukum daripada at-tadawi atau berobat, ya, itu adalah disyariatkan. Itu asal hukumnya. Karena di situ ada perintah. Bahkan perintah itu bisa saja tidak sifatnya sebagai anjuran, tetapi bahkan dia adalah merupakan sesuatu yang wajib. Manakala dengan tidak berobat, maka itu akan mengancam jiwa dan keselamatan seseorang. Tetapi Nabi SAW memberikan tuntunan wala tatadawau biharamin, dan janganlah kalian berobat dengan menggunakan obat-obat yang diharamkan. Karena itu kita menyatakan bahwa at-tadawi al-muharram, ya, pengobatan yang dinyatakan sebagai pengobatan yang haram adalah pengobatan yang ada dua unsur ini di dalamnya. Yang pertama at-tadawi bil muharram wasyirk, ya, melakukan pengobatan dengan obat-obat yang diharamkan atau dengan menggunakan lafaz-lafaz, kalau itu adalah ruqyah, yang mengandung kesyirikan, ya. Itu kategori yang pertama, sehingga dia masuk dalam jenis at-tadawi al-muharram. Kemudian yang kedua, at-tadawi biwasail la dalila fi isbati kauniha dawaan sahihan, la dalila ilmiyan wala dalilan tajribiyan, ya. Yang kedua adalah berobat dengan pengobatan yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak bisa dibuktikan bahwa pengobatan dengan menggunakan cara itu atau pengobatan dengan menggunakan obat tersebut adalah merupakan pengobatan atau obat yang benar bisa menyembuhkan. Ya, baik pembuktian secara ilmiah, secara medis, maupun pembuktian secara empiris, yaitu dilakukan percobaan berulang-ulang sehingga meyakinkan bahwasanya cara pengobatan seperti itu atau obat yang digunakan untuk pengobatan itu adalah cara yang efektif untuk menyembuhkan penyakit tertentu atau obat yang efektif untuk menyembuhkan penyakit tertentu. Nah, ketika dua unsur ini ada di dalam sebuah pengobatan, di dalam sebuah proses pengobatan, maka dinyatakan bahwa pengobatan itu adalah merupakan atau salah satu dari keduanya, ya. Maka pengobatan itu dinyatakan sebagai pengobatan yang diharamkan. At-tadawi bil muharram wasyirki. Kemudian yang kedua, at-tadawi biwasaila la dalila fi isbati kauniha dawaan sahihan, la dalilan ilmiyan wala dalilan tajribiyan. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.